warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang terhormat para pejabat di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau dan provinsi yang sempat hadir, para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, para pelajar, anak-anak Indonesia yang hebat di tanah air maupun di mancanegara. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah senantiasa kita bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun, dan damai. Bapak Ibu pelajar dan seluruh insan pendidikan yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan dan meneguhkan unsur kemanusiaan pada diri kita. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem AMOH, yaitu asah atau ilmu, asih atau kasih sayang, dan asuh yaitu pendampingan atau pembinaan. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebuah adagium populer menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, maka perbaikilah pendidikannya. Jika hendak memperbaiki pendidikan, maka perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita-cita ideal pendidikan nasional. Untuk learning atau pembelajaran mendalam itu, sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan. Yang pertama,
program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik dan cepat atau PHTC oleh Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai itu merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar mengajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital atau PID telah didistribusikan dengan dipergunakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan, termasuk yang saya lihat ada di Madrasah Sanawiyah Kabupaten Nunukan, Malino. Kedua, pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran, dan sekaligus peradaban. Untuk memenuhi kualifikasi guru itu, pemerintah memberikan beasiswa sebanyak 3 juta rupiah setiap semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau 1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, di mana nominal tunjangannya telah dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Demikian pula guru honorer juga mendapatkan insentif setiap bulan. Semua kebijakan ini dimaksudkan agar guru dapat melaksanakan tugas dengan tenang dan baik. Yang ketiga, pembelajaran mendalam atau deep learning juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual. Tentu yang dimaksud dengan sekolah di dalamnya juga adalah madrasah. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Kita bangun atmosfer sekolah dan madrasah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua murid. Itulah maksudnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi. Atau yang disingkat dengan STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematika, serta tes kemampuan akademik atau TKA. Selain untuk mengetahui kemampuan akademik secara individual dan kelembagaan, TKA juga menjadi alat evaluasi untuk intervensi peningkatan mutu pendidikan. Dan salah satu aspek penilaian
untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Ibu, para pelajar dan insan pendidikan yang budiman, yang kelima, bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, keadaan fisik, dan faktor penghambat lainnya dibukakan kesempatan melalui sekolah atau madrasah satu atap, yaitu pendidikan jarak jauh atau PJJ. Komunitas belajar, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan lainnya diinisiatifkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan peningkatan sekolah inklusi, sekolah luar biasa, dan pendidikan inklusi berkeadilan berbasis masyarakat. Bapak Ibu para pelajar dan insan pendidikan yang budiman, dalam 18 bulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah atau madrasah, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat, dan yang keempat adalah media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada dukungan dari masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan, dan mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra di dalam dan luar negeri yang selama ini telah bekerja dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M. Yang pertama adalah mindset, yaitu pola pikir. Yang kedua adalah mental yang kuat. Dan yang ketiga adalah misi yang konsisten dan lurus. Karena tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekadar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Mari kita perkuat mari kita perkuat kerjasama untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua, yaitu menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.